kok bisa nggak sah? Qori ya, yang dia bermakmum pada orang yang ummi, li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian tadi, maksudnya si imam yang ummi tadi itu la yasluhu, tidak layak, tidak pantas litahammulil qiraati, untuk menanggung qiraah, menanggung bacaan, anhu darinya, maksudnya dari makmum yang fasih. Ini kita bicara fikih syariat dulu ya, fikih secara zahirnya. Dengerin nih, saya ulang nih. Fa'in amkanahu, jika memungkinkan baginya, bagi si imam yang alsak tadi, bagi si imam yang arot tadi, atau dalam garis besarnya yaitu imam yang ummi, memungkinkan ata'lumu, dia belajar, walam yata'allum, tapi dia kagak mau belajar, lam tasihu, maka tidak sah apa sholatu, sholatnya. Kita lanjutkan kembali masih tentang tata cara sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wala qudwatu qari'in, dan tidak sah qudwah. Qudwah itu mengikuti ya, bahasa gampangnya bermakmum. Dan tidak sah bermakmumnya orang yang qori, orang yang fasih, bi ummiyin, dengan orang yang ummi. Ummi di sini bukan ibu ya, Bapak Ibu. Ummi di sini maksudnya orang yang tidak bisa pas bacaannya. Wa huwa, adapun ummi itu man adalah orang yukhilu, yang rusak bacaannya, bil fatihati, dengan bacaan fatihahnya. Rusak bacaan fatihahnya dari ta'awud, a'udhu, bismillah, terus ya sampai walad dolin amin. Au ba'diha, atau sebagiannya, atau cuman sebagian doang ya, bismillah pase, alhamdulillah pase ya, ar-rahmanir-rahim pase, malik yaumiddin sampai walad dolin rusak. Nah itu juga disebut ummi. Walau biharfin, walaupun cuman satu huruf, minha, daripada fatihah. Jadi walaupun cuma satu huruf doang ya, misalnya alhamdu, dia bacanya alkamdu, nah, hanya jadi ka, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Nah, zaman dulu ya, zaman dulu nggak apa-apa, orang belum ada gurunya ya, gurunya di atas gunung ya. Kalau Bapak Ibu sekarang jangan ngikutin ya, alhamdulillah ya pakai ha, alhamdulillahi rabbil alamin pakai ain, alamin ya, harus dilatih ya, dilatih terus, alamin, alamin terus, lama-lama insyaallah bisa ya. Pertama-tama alamin pakai hamzah ya, lama-lama nanti pakai ain insyaallah. Sebab resikonya qori ya, yang dia bermakmum pada orang yang ummi, maka orang tersebut si qori tadi tidak sah ya. Bi ayyajiza, dengan karena kelemahan, anhu, daripadanya, bil kulliyati, secara atau dengan keseluruhan, au an ikhrajihi, atau dari membacanya, an makhrajihi, dari makhrajnya ya. Jadi baik dari segi harokat, harokatnya salah maksudnya gitu, atau kurang pas ya, atau dari segi huruf makhrajnya. Segi harokat gimana? Ini Bapak Ibu yang sering ngaji sama saya udah paham udah ya. Misal ro dibaca tebel ketika berharokat fathah atau doma. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu ro-nya tebel, monyong rada mencucu ya. Ro fathah, ro doma tebel. Ro kasro dibaca tipis. Ri, nah merenges. Beda ro tebel sama ro tipis. Ro yang sukun sebelumnya harokat fathah atau doma dibaca tebel. Bau, jaur, bur, jur, gur, itu tebel. Ro
yang sukun ya dibaca tipis kalau sebelumnya harokatnya kasroh. Biasanya bir, gir, dir, nah itu merenges tipis ya. Baik dari segi harokat maupun dari segi makhraj. Au an asli tasdidatin, atau dari segi keaslian tasdidnya. Tasdidnya kagak beraturan, kagak pas. Alhamdulillahi Rabbil, Rabbil itu ada tasdidnya Bapak Ibu. Hati-hati kalau baca Fatihah. Ya, banyak orang kalau diketok nggak pas tuh. Ya, makanya kenapa saya pakai arut ya, arut itu ketokan ya. Jadi kalau kita baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman berarti kagak tasdid. Rabbil ya sama tuh. Rabbil, Alhamdulillahi Rabbil, itu nggak nasdid itu. Enak suaranya. Saya praktekin yang nggak tasdid ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nggak nasdid itu. Emang nasdid? Kagak. Ya. Just gimana? Ya ketokannya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah itu baru nasdid. Ar-Rahman, bukan aroh, bukan. Kalau aroh berarti kagak tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya karena khusus iya itu ada dua cara baca ya. Iya bisa dibaca tasdid dengan penekanan, iya karena wa iya bisa dipanjangkan ya-nya. Iya boleh. Itu ada dua cara baca secara bacaan yang kita pakai qiraah Imam Asim, riwayat Imam Hafiz dengan jalur Thoriq Asatibiyah. Ya, jadi boleh Ibu baca, Bapak baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boleh, atau dipanjangkan iya ya, jadi nggak ditekan tapi dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa panjang ya, iyyaka nasta'in, itu boleh ya, tapi nggak umum kalau yang dipanjangin gitu, biasanya ya ditekan aja. Nah, jadi termasuk ya di dalamnya tasdid. Wa illam yumkinhu, walaupun tidak memungkinkan baginya apa at-ta'allumu, belajar, wala ilma, dan tidak tahu bihalihi, dengan keadaannya si imam yang ummi. Nah kenapa tuh kok bisa nggak sah? Li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian tadi, maksudnya si imam yang umi tadi itu la yasluhu, tidak layak, tidak pantas, tidak bagus litahammulil qiraati, untuk menanggung qiraah, menanggung bacaan, anhu, darinya, maksudnya dari makmum yang fasih. Ini kita bicara fikih syariat dulu ya, fikih secara zohirnya. Ya, jadi alasannya karena orang yang dia itu umi sebagai imam, dia nggak bisa menanggung orang yang fasih. Ya, di mana-mana orang fasih yang menanggung orang yang umi, ya, orang yang kurang fasih. Lah kalau yang umi jadi imam, ya, yang nggak fasih jadi imam, justru dia itu tidak bisa menanggung orang yang fasih. Ya, ini saya beri contoh deh ya, yang ekstrim. Misalnya nih, Pak Bandi sama saya, ya biasalah saya sama Pak Bandi kan CS nih. Menurut Bapak Ibu ya, Pak Bandi sama saya pasehan siapa? Ayo, jujur aja kalau saya gak enakan. Pak Bandi sama saya pasehan siapa? Ayo. Yang pasehan Pak Bandi angkat tangan, ayo. Oh, Mas Andong pasehan Pak Bandi loh. Ya, jadi kalau seandainya menurut Bapak Ibu fasenya lebih fasih saya, Bapak Ibu, menurut saya nih, menurut saya pribadi ya, itu nggak jauh beda dengan Pak Bandi, bahkan di atas rata-rata ya tetap menang Pak Bandi. Misal gitu ya, Pak Bandi diadu sama Mas Andong, saya tetap menangin Pak Bandi. Misal ya, Pak Bandi sama Mas Soleh, saya tetap menangin Pak Bandi. Pak Bandi saya kasih nilai 8 lah, Mas Andong 6, Mas Soleh 5. Nah, ini saya beri contoh gitu aja ya. Tapi kalau Pak Bandi sama saya, mungkin yang menang saya. Paham ya? Nah, andai kata, ini saya beri contoh aja biar Bapak Ibu gampang nalarnya. Yang imamnya Pak Bandi, makmumnya saya, Mas Andong, ya, Mas Riwarno, sama Mas Soleh. Mas Soleh sama Mas Riwarno alias Mas Andong sah sholatnya. Kenapa? Karena diimamin dengan orang yang lebih fasih dari dia. Tapi kalau saya, ini saya, karena saya lebih fasih dari Pak Bandi, maka sholat saya tidak sah.
Loh, tapi kok Pak Ustadz tetap jadi makmum? Wah, itu ada caranya itu. Ya, itu ada trik khusus itu. Rahasia ya. Ternyata saya sampaikan fikihnya secara hakikat ya. Ini bicara fikih syariat dulu supaya nggak gagal paham. Kalau bicara fikih syariat, andai kata Pak Bandi maju, terus saya jadi makmum, maka saya tidak sah sholatnya. Ya. Tapi Mas Andong ya tetap sah. Mas Soleh ya tetap sah. Yang lain Bapak Ibu ya, yang nilainya masih 6, 5, 7, ya berhubung Pak Bandi 8 ya tetap sah. Jadi buat Bapak Ibu nggak ada masalah ya, nggak usah khawatir ya, tenang aja. Yang bermasalah itu buat sayanya. Itu buat sayanya ada masalah karena secara bacaan saya lebih fasih gitu ya, supaya jangan salah paham. Jadi memang di antara persyaratan di dalam sholat ya, bahkan persyaratan yang paling utama adalah kefasihan. Ya, persyaratan yang paling utama adalah kefasihan, bukan suaranya yang enak, bukan suaranya yang lantang, bukan suaranya yang bisa meliuk-liuk ya, bernada, wah macam-macam misalnya gitu. Bukan. Yang penting fasih, mahrotnya bener, harokatnya bener itu. Ya, cuman memang ya di masyarakat kita itu mohon maaf, karena ilmu Quran itu bisa dibilang dalam tanda kutip agak langka ya. Dan mohon maaf lagi-lagi, kebanyakan orang kalau udah show, ya, show itu berarti udah tampil ya. Saya sering nyampein kepada Bapak Ibu, itu biasanya malas belajar. Ya, merasa udah tampil, udah show, udah bisa gitu ya, akhirnya malas belajar. Ya sebetulnya malah kalah sama yang bodoh-bodoh. Yang bodoh bisa jadi pinter. Tapi kalau yang udah terlanjur tampil, dia malu mau benerin, ya kan? Sebetulnya kalau bicara hukum imam ya, yang pertama itu fasih. Bahkan orang yang berilmu itu kalah sama orang fasih. Jadi andai kata ada orang fasih, ada orang berilmu. Sekali lagi nih secara fikih syariat ya, saya nggak bicara fikih hakikat, secara fikih syariat. Andai kata ada orang berilmu dengan orang yang fasih, siapa yang dimajuin? Yang dimajuin orang fasih. Ya, orang fasihnya cuma ngerti tata cara wudhu, tata cara sholat, ya pokoknya standar lah. Tapi bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim, bener bacaannya. Sementara yang alim pinter, bisa baca kitab, hafal Quran, hafal ribuan hadis. Lah bacanya pelat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang jadi imam? Tetap orang yang fasih. Gitu. Karena fasih itu menempati yang pertama, baru yang kedua alim. Kalau sama-sama fasihnya baru dipilih yang kedua alim. Ya itu ntar sampai kita bahas. Intinya secara hukum berarti andai kata ada orang yang kurang fasih, dia mengimami orang yang lebih fasih, hukumnya orang yang lebih fasih tadi tidak sah. Tapi kalau yang kurang fasih mah kagak ngaruh. Ya Pak Bandinya yang imamin saya kagak ngaruh, Pak Bandi sholatnya sah. Apalagi Mas Soleh, Mas Andong. Ya, nah itu otomatis sah itu ya. Tapi yang jadi masalah saya yang lebih bagus bacaannya, saya tidak sah gitu ya. Gitu. Nah ini berhubung ilmu tetap harus saya sampaikan. Ya. Wayasihu dan sah. Apal iktida'u bermakmum biman dengan orang ya juzu boleh. Apa kaunuhu keberadaannya itu ummian dalam keadaan ummi. Illa idza lam yajhar, kecuali tidak mau dia menjaharkan fi jahriyati pada sholat jahar. Fayalzamuhu, maka yang demikian itu wajib baginya, maksudnya bagi si makmum wajib apa? Mufaraqatuhu, mufaraqah dari mengikuti imam. Jadi andai kata ada orang dia itu mengikuti imam ummi, kalau sholatnya juhur, kalau sholatnya asar berarti sholat sir ya, sholat yang nggak kedengeran suaranya ya nggak masalah ya. Tapi kalau sholat jahar harusnya dibaca kencang, berarti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Karena keumiannya, karena dia ngerasa saya tidak fasih nih, akhirnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jahar sekali lagi ya, tidak dibaca dengan jahar, tidak dibaca dengan keras. Alasannya karena dia ummi, alasannya karena dia tidak fasih. Justru kalau kita bermakmum kepada imam yang seperti itu wajib mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Keluar dari barisan imam ya. Jadi tidak lagi mengikuti imam, kita munfarid ya, memberhentikan dari mengikuti imam ya. Jadi kalau sholatnya juhur, kalau sholatnya asar berarti sholat sir ya, sholat yang nggak kedengeran suaranya ya nggak masalah
Ya, tapi kalau sholat jahar sekalipun dia seorang ummi, maka dia tetap harus mengeluarkan bacaannya, harus mengeluarkan suaranya. Kalau dia nggak mengeluarkan suaranya, maka kita harus mufarokoh dari sholatnya orang tersebut. Fa'inis tamaro, dan jika dia terus menerus jahilan dalam keadaan tidak tahu, ya arti aslinya bodoh, hatta salama sehingga dia salam, lazimathu maka wajib baginya, bagi si makmum, apal i'adatu i'adah malam yatabayyan, selama tidak jelas atau belum jelas annahu bahwa sesungguhnya dia si orang yang jadi imam tadi itu qori'un adalah seorang qori. Ya, seorang qori berarti maksudnya orang yang fasih. Nah, selanjutnya jika dia terus menerus ya mengikuti aja ya, jadi ketika dia bermakmum kepada imam yang dia itu sholatnya jahar, dia tidak mengetahui status nih imam sebetulnya qori apa ummi, fasih apa kagak nih imam ya. Nah, mungkin dia tahu pas salamnya aja tuh ya, pas terakhir salam orang ketahuan kalau salam kan walaupun pelan ya kelihatan, nanti kalau yang ainnya jadi alif ya jadi hamzah kelihatan. Assalamu alaikum. Nah, jadi A tuh. Wah, ini berarti orangnya ummi, ya berarti orangnya kagak apa? Fasih. Bahkan kadang-kadang nggak sedikit. Mohon maaf nih, kita salam tuh A-nya nggak kebaca. Ya dulu pernah saya sampaikan tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Asnya nggak kebaca. Nah itu banyak itu. Jangankan kelas kita yang awam, yang ustadz aja banyak yang kayak gitu. Asnya kagak kebaca. Akhirnya kebawa pas lagi ke rumah, mampir ke rumah orang, namu ke rumah orang, atau pulang ke rumah sendiri, ya kebawa tuh asnya hilang. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. Asnya kagak kebawa. Lah itu kan bapak ibu pakai tiap hari. Hati-hati jangan sampai kebawa pas sholat. Asnya harus jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Nah misal si orang ini nggak tahu, ya nggak tahu kalau si orang ini adalah orang yang ummi, dia husnuzon aja, mungkin lagi serak kali, ya dia lagi batuk kali, ya makanya suaranya nggak keluar, padahal sholatnya sholat jahar, dia lagi batuk, dia husnuzon aja nih, ya dia diemin aja, nggak pakai amin, sholatnya jahar, tapi nggak ada suaranya, sampai kemudian pas salam kelihatanlah si orang tersebut seorang yang ummi. Ketika dia mengucap Assalamualaikum warahmatullah, nah ketahuan tuh Assalamualaikum warahmatullah, asnya hilang ya kan, ainnya berubah jadi hamzah, bacaannya kagak pakai lagi panjang pendek Assalamualaikum warahmatullah. Nah kan pakai panjang pendek ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah berarti orang tersebut diketahui, berarti jelas orang tersebut adalah orang yang ummi. Wajib buat orang yang bermakmum seperti itu i'adah, mengulang sholat. Terus kemudian wa mahalun ada misihatil iqtidai, dan adapun tempatnya ketiadaan sahnya bermakmum atau mengikuti imam bil ummi dengan imam yang ummi itu illam yastawi, jika sama-sama tidak bisa siapa al imamu imam wal makmumu dan makmum fil harfi dalam sebuah huruf al majuzi yang lemah anhu darinya bi an ahsanuhu, semisalnya ya dengan tidak bisa membagusnya al makmumu si makmum fakot saja, au ahsana atau membaca bagus satu huruf tadi kullamin huma dari keduanya, dari si makmum sama si imam, ghairoma ahsanuhu tidak bisa bagus atau membaguskan huruf tadi al akharu orang yang lain. Ini enaknya orang belajar nih ya, kalau orang belajar orang yang ummi, dia kemudian jadi imam, lalu kemudian makmumnya mengikuti, sama-sama orang yang ummi, sama-sama belajar, maka hukum sholatnya baik si imam maupun si makmum sah. Wa minhu, dan termasuk di dalamnya orang yang ummi. Tadi disebutin ya, di antara orang yang ummi adalah dia bacaan Fatihahnya nggak bener, ya rusak semuanya, rusak sebagian atau rusak huruf-hurufnya, baik dari segi harokat, baik dari segi makhraj, baik dari segi tasdid. Nah termasuk di dalamnya orang yang ummi itu arotun, yaitu arot. Apa tuh arot?
itu yudgimu, yaitu orang yang mengidgomkan fi ghairi mahalihi, yang bukan pada tempatnya, diibdali dengan cara menggantikan huruf. Nah, termasuk orang yang ummi yaitu arot ya. Arot itu adalah orang yang menggantikan suatu huruf lalu mengidgomkan huruf yang tidak semestinya. Itu namanya arot. Contoh misalnya ya, kita matiin aja belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim, mati. Alhamdulillahirrabbilalamin, mati ya. Ar-Rahmanirrahim, mati. Dalam kaidah baca Quran, kalau orang pengen melanjutkan, maka dia harus memberhentikan nafasnya. Ingat ya, berhenti nafas baru melanjutkan. Kalau dia mau wasolkan, maka harokatnya dibaca. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Sebagian udah paham lah, bolak-balik saya ulang nih. Misal ya, kita baca wasol. Wasol berarti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mi-nya kita baca karena di wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ya, kita wasol ya. Tapi kalau kita berhentiin, maka harus tarik nafas. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Paham ya? Lah, ini ada orang dia berhentiin, dia matiin, tapi dia kagak narik nafas. Maka potensi kemungkinan idgham itu akan terjadi. Di mana? Di lafaz Ar-Rahmanirrahim menyambung dengan Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Berarti dia mengidghamkan roh ini dengan Maliki Yaumiddin. Kalau emang mau disambung, jangan Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanirrahimi Maliki Yaumiddin. Paham ya? Nah, orang yang kayak gitu arot namanya, mengidghamkan satu huruf yang tidak pada mestinya. Nah, arot termasuk di dalamnya adalah kategori ummi, orang yang tidak fasih dalam membaca Quran. Wa al-sabu dan al-sab. Nah, ini ada lagi istilah lagi. Apa tuh al-sab? Yaitu yubdilu, orang yang mengganti harfan akan satu huruf bi akhara dengan huruf yang lain. Jadi mengganti huruf dengan huruf yang lain itu namanya al-sak atau ilsak. Nah, ini kebanyakan penyakit kita nih. Ya, ain dibaca alif. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tuh. Ar-Rahman hanya tipis, Ar-Rahman kita bacanya ha gede. Ar-Rahmanirrahim, Rahim. Nah, itu ha gede, ha bas ya. Kalau ha tipis, Rahim. Kalau Maliki Yaumiddin, kafnya kan hamas. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum bisa, ya wajar. Tapi kan kafnya nggak berubah. Maliki Yaumiddin dibacanya kaf biasa tanpa hamas. Maliki ya, Yaumiddin itu gak ada masalah. Tapi kalau yang ain ya dibaca hamzah ya, an'amta yang pertama hamzah, yang kedua ain. An'amta. Lah kok dibaca hamzah dua-duanya? An'amta alaihim gitu ya. Nah, berarti orang tersebut ilsak atau alsak, yaitu orang yang mengganti satu huruf dengan huruf yang lain ya. Fa'in amkanahu. Nah, ini enaknya nih. Jika memungkinkan ya orang tersebut atau baginya at-ta'allumu belajar. Nah, dengerin nih, saya ulang nih. Fa'in amkanahu, jika memungkinkan baginya, bagi si imam yang alsak tadi, bagi si imam yang arot tadi, atau dalam garis besarnya yaitu imam yang ummi, memungkinkan at-ta'lumu, dia belajar, walam yata'allum, tapi dia kagak mau belajar, lam tasihu, maka tidak sah apa sholatnya. Dia punya kemampuan untuk belajar, punya kesempatan untuk belajar, lah kok kagak mau belajar, maka sholatnya kagak sah, baik dia sholat sendiri maupun sholat jamaah. Ini lagi-lagi fikihnya fikih syariat. Makanya belajar terus. Kalau belajar terus insya Allah diampunin, insya Allah
maafin ya. Jadi kalau orang dia punya kesempatan untuk belajar, dia punya kesempatan untuk ngaji, ya sehat, ya masih bisa berangkat ke musola, ke majlis taklim, ke pengajian. Lah kok dia nggak belajar, ya terus kemudian dia baca Fatihah dengan ala kadarnya, ya kalau surat-surat kan kagak wajib Bapak Ibu ya. Yang penting kan Fatihahnya tuh sama tahiyat tuh. Dia baca Fatihahnya ala kadarnya, dia baca tahiyatnya ala kadarnya, maka sholatnya tidak sah. Nah ini sekali lagi ya supaya nggak gagal paham, ini bicara syariat. Wah kalau gitu mendingan nggak usah sholat sekalian Pak Ustadz. Ya, bodoh malahan. Ya kalau ngomong kayak gitu malah bodoh ya, terus sholat sambil belajar gitu loh jawabannya loh. Jangan malah kagak sholat aja angel temen. Ya iya, orang namanya ibadah. Orang dagang aja pakai ilmu, ya, iya kan? Orang uangnya 10.000, jajannya 9.000, kembaliannya 1.000. Nah itu kan pakai ilmu. Masa setiap orang belanja 10.000 duitnya, jajannya 9.000, kita kembaliin 5.000, duitnya 10.000, jajannya 9.000, kita kembaliin 5.000, bangkrut lama-lama. Ya, iya. Nah ini anaknya orang belajar ya. Jadi orang kalau dia memungkinkan untuk belajar berarti tetap sah. Ya, tapi kalau orang dia nggak mau belajar maka sholatnya tidak sah. Wa illa, dan jika tidak sholat maka sah kaiqtidaihi, seperti mengikutinya orang tersebut dimislihi dengan sama-sama orang yang ummi. Jadi orang itu bisa sah walaupun dia nggak belajar ya. Kalau yang bermakmumnya juga itu sama-sama ummi. Tapi kalau yang bermakmumnya fase ya kagak boleh. Gitu ya. Wa kuriha, dan dimakruhkan apa iktidaun, mengikuti atau bermakmum binahwi ta'ta'i, dengan orang yang suka ta'ta. Ta'ta itu ya mengulang huruf ta ya. Wa fa'fa'i, dan mengulang huruf fa ya, fa ya. Kalau saya sering nyebutnya mantul ya. Banyak orang kalau baca Fatihah bacaannya mantul ya, yang enggak ada pantulannya dibaca mantul. Contohnya misalnya alham dibaca pakai le. Nah, itu kan mantul ya, alham. Ini saya baca yang mantul ya. Nah, tapi kan kadang kita suka terpesona sama suara aja. Alham. Nah, padahal mantul tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, enak aja tuh. Padahal mantul. Kalau Bapak Ibu yang suka belajar, saya yakin deh, ya walaupun mungkin belum bisa ngucapnya ya, pasti sedikit banyak kupingnya udah sensitif deh. Benar deh, yang udah belajar ya. Bacaannya tuh berarti kok dipantul tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin. Apalagi ntar yang goiril maktu ya kan, siratal ladzina an'amta, itu siratal ladzina an'amta. Itu kalau yang sensitif ya, kupingnya kedengeran banget. Loh, kok cuman kadang orang suka terpesona sama suaranya. Suaranya udah enak gitu kan. Makanya saya dulu bilang Bapak Ibu, saya nanti kalau udah tua ya, umur ya 40 lewat lah, 45 50, saya sholat nggak bakal pakai lagu lagi dah. Wah, saya lurus deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya supaya ngajarin yang awam-awam bahwa sholat itu yang penting itu bukan lagunya. Ya, yang penting itu adalah makhrajnya panjang pendek. Lagu mah belakangan. Ya, lagu itu nggak penting. Ya. Lanjut ya. Walahinin, dan termasuk orang yang lahan itu ya itu tadi dimain-mainin lagunya ya, sehingga ketukan arutnya nggak pas. Ya. Bima, dengan membacanya dia ya, dengan bacaan la yughayyiru, yang tidak merubah maknanya, kadomiha illahi, seperti mendomahkan atau membaca domah hak lafaz Allah ya. Bismillah kan kasroh ya, bismillahirrahmanirrahim, dibaca domah bismillahu. Nah, alhamdulillahi dia baca alhamdulillahu. Nah, atau fathah ya sama aja. Wa fathi dali, dan membaca fathah dalnya na'budu pada lafaz na'budu. Iyyaka na'budu harusnya dia baca fathah. Iyyaka na'buda wa iyyaka nasta'in. Nah, itu nggak boleh. Fa'in lahana, maka jika lahan ya orang tersebut ya, si imam tadi atau dia sholat sendiri misalnya, lahanan akan suatu lahan, yughayyirul makna, yang merubah makna,
fil fatihati pada surah Fatihah, ka'an amti, misalnya lafat an'amta dia baca an'amti, bikasrin dengan kasroh ya, an'amta dibaca an'amti, au dhammi atau an'amta dibaca doma an'amtu, abtola maka batal apa sholatuman, sholatnya orang tersebut, amkanahu yang memungkinkan baginya, lagi-lagi apa ata'alumu belajar, walam yata'alum tapi dia tidak belajar. Jadi kalau orang belajar ya maka itu tidak masalah. Tapi kalau orang dia punya kesempatan untuk belajar tapi dia itu tidak mau belajar, merubah kata-kata tadi ya, an'amta dibaca an'amti ya, atau dibaca an'amtu, maka batal sholatnya. Karena secara bahasa aja udah beda ya. Ihdinas siratal mustaqim, artinya ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa sih? Ya, dilanjutin pada ayat ke-7, ayat terakhir. Sirotol, yaitu jalan alladzina, orang-orang an'amta, yang engkau ya Allah, engkau di sini maksudnya Allah, yang engkau berikan nikmat. Nah, kalau diganti ti maka menjadi muannas buat perempuan. Ya, jadi Allahnya jadi perempuan. Kalau pakai tu maka jadi saya, an'amtu, yang aku berikan nikmat. Nah, itu makanya secara bahasa andai kata ada orang baca kayak begitu dan dia punya kemampuan, kesempatan untuk belajar, kok enggak belajar, batal sholatnya. Ini baru an'amta doang, belum yang lain-lain ya. Nah, banyak seperti itu. Li'anau, karena sesungguhnya yang demikian itu laisa bi Qur'anin, bukanlah Al-Qur'an. Jelas ya, ketika bacaannya salah, maknanya berbeda, tentunya itu bukan Al-Qur'an. Naam, iya, indoko, jika mendesak apa waktu sholat, sholat maka sholat, lihurmatihi, untuk menghormatinya. Boleh sih, di sini maksudnya ya, andai kata ada orang yang dia itu waktunya udah mepet, misal asar misalnya jam 3 ya, asar jam 3 dia belum sholat zuhur. Nah, jam 3 kurang seperempat atau jam setengah 3 dia datang ke musola, dia datang ke masjid, lah kok ada imam yang ummi. Nah, di sini memang kalau dia memang penghormatan waktu, maka dia diperbolehkan mengikuti sholat bersama imam yang ummi itu. Wa a'ada, tapi mengiadah, mengulang baginya itu litaksirihi, karena meringkas sholatnya itu. Tapi bagi dia nanti kalau udah selesai maka harus iadah, harus mengulang sholat. Qala, berkata Syekhuna, guru kita, wa yazharu, dan yang jelas, annahu, bahwa sesungguhnya lahan yang tadi ya, memainkan bacaan itu, layati, tidak membaca orang tersebut, bitil kal kalimati, dengan kalimat tersebut, maksudnya kalimat yang ada di dalam surah Fatihah. Li annahu, karena sesungguhnya yang demikian, bacaan yang salah tadi itu ghairu Qur'anin, bukanlah Al-Qur'an, qot'an, secara pasti. Falam tatawaqqaf, maka tidak bergantung apa sihatu sholati, sahnya sholat, hina idin, pada hal ini, maksudnya pada kasus tersebut, alaiha, dengan kalimat yang dilahankan, bal ta'amuda, tetapi menyengaja lahannya, walau min misli hada, daripada hal yang semacam ini, itu mubtilun, membatalkan, intaha, selesai. Jadi kenapa kalau buat orang yang dia awam ya, orang yang belum paham, orang yang bodoh tapi dia masih belajar, kenapa kok buat orang kayak gitu sah? Sedangkan untuk orang yang dia bodoh tapi nggak mau belajar, kenapa nggak sah? Nah, ini dijawab di sini. Karena orang yang dia masih bodoh tapi mau belajar, berarti dia benar-benar nggak bisa membacanya itu. Jadi dia bukan lahan, bukan, emang nggak bisa bacanya. Jadinya panjang pendeknya nggak pas, tasdidnya nggak pas, harokatnya juga mungkin kurang sempurna. Ya, jadi ketidakbisaannya bukan karena lahan, bukan karena menyengaja. Paham ya? Tapi buat orang yang dia itu benar-benar nggak bisa ya, dia itu awam, loh kok nggak belajar, itu saja sebetulnya sudah lahan. Jadi sengaja untuk bodoh, itu sengaja untuk tidak belajar. Makanya dulu pernah saya sampaikan ya, orang
Bodoh itu memang kalau dia ibadah ketika dia salah kagak dosa, tapi dia tetap dosa karena nggak belajar. Paham maksudnya? Andai kata ada orang sholat nih, dia sholat Allahu Akbar atau dia baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, ya, salah bacaannya baik dalam sholat maupun dalam bacaan Quran, kelak nanti di akhirat maka dia dihukum bukan karena salah baca itu, bukan karena sholatnya, tapi karena dia tidak mau belajar. Hati-hati, benar, emang orang yang bodoh itu diterima, ya, sholatnya tetap diterima, diampunin kalau salah, tapi dengan catatan dia harus belajar. Maka ketika dia tidak belajar, dianggapnya pinter, dianggapnya udah bisa. Sama lah kayak bapak ibu misalnya ngelatih orang, ya, ngelatih anak misalnya dagang, lah kan dilihat dulu, nih pinter gak nih, yang tukang ayam misalnya motong ayam bener gak nih, cekernya kelihatan gak nih, misalnya gitu kan, punggungnya segala macam rapi gak, potongannya bagus gak. Ketika udah bisa, ya udah dagang sendiri, kan gitu. Kenapa? Karena dia sudah bisa. Ya sama, orang kalau dia nggak belajar berarti dia sudah bisa, nganggap dirinya sudah mampu. Maka ketika itu bacaannya seandainya dia salah, ya, kalau dia sholat berarti sholatnya salah, berarti siap ditanggung sendiri, tidak lagi ditanggung karena belajarnya dia. Tapi buat orang yang dia merasa dirinya belum mampu, dia belajar, kemudian dalam sholatnya salah, ya, kemudian dalam baca Qurannya mungkin salah, maka terhitunglah orang tersebut tetap benar. Kenapa? Karena dia masih belajar. Aufi ghairiha, atau pada selainnya, maksudnya selain Fatihah. Sholat maka sah apa sholatuhu, sholatnya. Tapi kalau bacaannya tidak fasihnya pada selain surah Fatihah maka sah, ya. Tapi kalau yang di dalam Fatihah maka nggak sah, maksudnya gitu. Jadi ada kata dia baca Fatihah benar, terus baca surahnya misalnya Anas gitu, ya, atau kulhu, lah kok Anasnya kulhunya salah, sholatnya tetap sah. Makanya di bahasan sebelumnya kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, andai kata ada orang dia belum mahir dalam membaca surah, ya udah pakai surah yang pendek, nggak apa-apa kulhu, ya. Rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kulhu. Ntar sholat asar rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kulhu. Maghrib sholat sendirian seandainya, rokaat pertama rokaat kedua kulhu. Sholat isya seandainya sholat sendirian, habis Fatihah rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kulhu. Udah nggak apa-apa, malah enak, malaikat idem, ya. Kenapa? Karena kalau dia pakai surah yang lain dan resiko salahnya tinggi, justru malah makruh. Memang tidak membatalkan sholat, ya, selama dia masih belajar, ya. Selama dia masih belajar memang tidak membatalkan sholat, tapi makruh, nggak bagus yang kayak begitu, ya. Lebih baik pakai aja yang kita bisa. Makanya dulu waktu itu pernah saya sampaikan juga, ya, banyak di sini kayak Pak Bandi, Pak Nur, banyak lah yang belajar. Maksudnya saya suruh setoran, tanya Pak Bandi, kalau saya baca dari Al-Fatihah sama Al-Hakumut, ya udah. Kalau bisa memang seperti itu. Kalau bisa Bapak Ibu juga disimak sama anaknya, sama keluarganya, bacaannya bener apa enggak, supaya jadi senjata kita buat baca Quran maupun di dalam sholat. Dikit lagi, ya. Wal qudwatu, dan bermakmum bihi dengannya, illa kecuali idza qadara, ketika dia mampu, ya. Jika dia mampu, maksudnya tidak lahan, ya, tidak main-mainin bacaan. Wa alima, dan mengetahui, wa ta'ammada, dan menyengaja lahan, li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian itu, hina idin, pada hal ini, pada kasus tersebut, ya, itu kalamun adalah kalam ajnabiyun yang lain, maksudnya bukan Quran, berarti kalam ajnabi. Wahai subatolat, dan apabila sekiranya batal apa sholatuhu, sholatnya siman, sholatnya si orang, huna, di dalam hal ini, ya betulu, maka batal pula apa iktidau, orang yang bermakmum bihi dengannya. Jadi andai kata si imamnya batal dalam hal ini, maksudnya bacaannya buruk, ya tentunya si makmum yang mengikuti si imam juga batal. Lakin tetapinya lil alimi, bagi makmum yang dia mengetahui, bihalihi, dengan keadaannya, maksudnya dengan keadaan si imam, kama qalahu, sebagaimana yang menyatakannya Al-Mawardiyu, yaitu Imam Al-Mawardi. Wahtaro, dan memilih pendapat, maksudnya As-Subki, Imam As-Subki, ma iktabahu,
qaul yang sesuai dengannya qaulul imami, yaitu qaul atau ucapannya imam. Laisa lihada qiraatu, bukanlah dalam hal ini adalah qiraah ghairil fatihati, selain dari Fatihah. Li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian si orang tadi itu yatakalamu, dia berbicara bima, dengan sesuatu, maksudnya dengan kalimat laisa bi Qur'anin, yang bukan Quran, bila daruratin, dengan tanpa darurat, ya, dengan keadaan bukan darurat, minal butlani, yang mana bisa membatalkan mutlakon secara mutlak. Jadi kalau menurut ulama, kalau sesuatu yang bukan bagian dari Quran itu bisa membatalkan sholat. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu pernah kita bahas ya, andai kata ada orang bersin aja, bersin ya, ada debu misalnya masuk gitu ya, terus dia alhamdulillah, padahal alhamdulillah itu kan Quran ya, alhamdulillah itu Quran, tapi dia baca dalam sholat. Dia lagi baca nih, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya, terus dia bersin, alhamdulillah, iya karena maka batal sholatnya. Padahal alhamdulillah itu masuk dalam kategori bacaan Quran kan, alhamdulillah ya, surah Fatihah. Terus yang kedua, alhamdulillah itu kan sunnah dibaca buat orang yang bersin. Lah itu kan berarti kebaikan. Ya kalau yang kebaikan aja dibaca dalam Fatihah bisa membatalkan, dengan sengaja tentunya ya, kalau nggak sengaja nggak apa-apa, kalau refleks nggak apa-apa, alhamdulillah itu nggak apa-apa, terusin. Tapi kalau sengaja maka membatalkan sholat, padahal itu Quran, padahal itu disunahkan. Lah kalau yang disunahkan, yang Quran aja bisa membatalkan sholat, apalagi membaca sesuatu yang bukan Quran dan bukan yang disunahkan. Misal dia baca Anasnya itu tidak sesuai bacaan Quran. Misalnya dia baca sabihis tidak sesuai bacaan Quran. Dia baca al-ghosyah, tapi al-ghosyahnya tidak sesuai bacaan Quran. Sholatnya itu dianggap fasid, sholatnya itu tetap dianggap rusak. Maka tadi saya sampaikan, kalau emang kemampuan kita bisanya cuma sampai kulhu, ya udah kulhu aja. Ya, kalau bisa sampai al-hakumut silakan sampai al-hakumut. Kalau bisa lebih banyak lagi tapi resikonya lebih banyak salahnya, lebih baik ya jangan, karena resikonya terlalu tinggi. Ya, lebih baik kita baca kulhu tapi pas panjang pendeknya, mahrotnya lah, daripada kita baca surah-surah yang panjang tapi kebanyakan salah. Makanya dulu pernah saya ingetin pada Bapak Ibu, gampang sekarang, teknologi udah enak. Bapak Ibu rekam suara Bapak Ibu, ya rekam pakai handphone. Nah sekarang gampang tuh, rekam surat apa yang Bapak Ibu mau baca. Misalnya Anas ya, rekam aja, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, rekam. Selesai rekam, baca, terus Bapak Ibu lihat tulisannya bener nggak bacaan panjang pendeknya. Kebanyakan orang tuh seperti itu. Saya sering nyampein, hati-hati banget ya, kita itu sering dibohongin sama setan tuh kayak gitu. Saking kita udah sering bacanya, dianggapnya bacaan kita bener. Tanya Pak Bandi nih, waktu pas pertama tuh Pak Nur tuh, yang lain-lain, Mas Andong banyak lah waktu itu, Pak Nur ya, pas baca al-hakumut itu banyak salahnya. Oh iya juga ya, oh ya ternyata ini panjang ya, ternyata gitu. Itu baru ketahuan pas lagi dicek, pas dikoreksi. Kalau ibu baca sendiri, bapak baca sendiri, dianggapnya bener aja al-hakumut takasur, yang mana yang panjang, yang mana yang pendek. Karena kita tidak punya kemampuan bahasa Arab, beda sama orang Arab. Orang Arab punya kemampuan bahasa Arab, ya dia punya feeling sendiri. Nah kita ini nggak punya feeling, apalagi ini bolak-balik saya sampaikan, apalagi itu dibaca terus menerus, akhirnya terekam di memori otak kita, menganggap yang salah itu jadi bener. Nah itu bahaya. Padahal bacaannya salah, tapi karena udah kulino, udah sering dibaca bolak-balik, ternyata bacaannya salah. Nah itu bahaya. Ya, kalau dalam Fatihah, nah itu bisa merusak sholat, berarti sholatnya tidak sah. Ini secara syariat ya. Sebelumnya saya tutup. Jadi bicara fikih syariat memang ketat seperti itu. Tapi kalau bicara fikih hakikat, ya pokoknya kalau orang udah sujud, udah ruku, ya udah ngadep kiblat, sholat ngadep Allah, bagus. Nggak usah disalahin. Nah terus gimana Ustaz? Percuma dong belajar kayak gini? Nggak ada percuma. Dulu pernah saya sampaikan, kalau orang mandang orang lain, Bapak Ibu nih mandang orang lain, kita mandang orang lain, pandanglah dengan fikih hakikat. Wah tuh orang mau sholat, bagus, alhamdulillah. Walaupun bacanya tanya udah itu nggak apa-apa, yang penting dia sholat. Itu namanya fikih hakikat. Tapi buat diri kita sendiri jangan.
Kalau mandang untuk diri kita sendiri, pakailah fikih syariat supaya fikih kita benar, supaya apa yang kita laksanakan benar. Tapi kalau ibu bapak mandang orang pakai fikih syariat, bawaannya nyalain mulu. Ih, salah tuh, berdirinya begini, wah sedekapnya salah tuh, serba salah orang. Nggak boleh. Ya kenapa? Karena itu cara pandang yang seharusnya ditunjukin pada kita. Sholat kita udah bener nggak sih? Sholat kita udah bagus nggak sih? Gak usah nunjuk orang. Kalau nunjuk orang pakai fikih hakikat. Alhamdulillah dulu kagak sholat, sekarang sholat. Alhamdulillah dulu main judi, sekarang sholat. Alhamdulillah dulu main perempuan, sekarang sholat. Alhamdulillah dulu masih mabok, sekarang sholat. Udah begitu aja. Kalau buat mandang orang, tapi buat mandang kita jangan. Alhamdulillah Pak Ustadz dulu saya sholat, sekarang sholat. Jangan. Ada maju-maju ntar. Ya, harus bisa lebih bagus gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم